doakan yang mengucapkan salam tadi dan yang menjawabnya terbebas dari penyakit gana. Amin. Gelisah, galau dan merana. Kemudian dilancarkan seluruh urusannya. Amin. Dimudahkan rezekinya. Amin. Dan cepat lunas hutangnya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya hingga malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan malam mendekatkan malam Ramadan. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kemudian kepada kita yang masih istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu sekalian, ini terpaksa sebenarnya karena sudah dijadwalkan kemarin Pak Junurullah menyampaikan. Pak Junurullah tidak hadir karena beliau dapat tugas untuk safari Ramadan, diganti naik Pak Abu Hanafi. Hari ini Pak Abu Hanafi jadwalnya balik Batar Pak katanya. Jadi cadangan ini Bapak Ibu, walaupun cadangan, insya Allah ya apa yang kami sampaikan ini tolong disimak detail-detailnya. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tidak menyimak detail-detailnya nanti salah paham. Ya, karena yang saya sampaikan ini kan cadangan, kan? Ya, kalau cadangan itu sering meleset. Gitu. Ya. Baik, malam hari ini saya ingin bertanya kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan anak-anakku sekalian. Sering kita dengar dari bulan Ramadan awal, bahkan hampir setiap hari, selalu yang kita dengarkan adalah kata takwa, huruf ta dan huruf wa. Apa bapak-bapak, ibu-ibu paham arti takwa itu? Paham ya Bu? Paham tak? Kalau sudah paham saya bicara lagi. Iya. Hah? Belum ya? Karena setiap bulan Ramadan, nah bapak-bapak setiap Jumat itu rukun khutbah itu selalu menyampaikan sang takwa. Sekarang materi judul bagi anak ingin mencatat boleh. Judul materi kultum kita pada malam hari ini adalah takwa. Jadi apa itu takwa? Di mana bertakwa? Kapan bertakwa? Apa hasilnya dari takwa itu? Ya. Nah, kemudian apa kriteria dan ciri-ciri ketika seseorang atau apa disebut sebagai seorang yang bertakwa? Bapak Ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah sama-sama mengharap ridho Allah SWT, saya tengok catatannya ini. Surat At-Talaq, mungkin pernah Bapak Ibu dengar ya. Dari ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dimudahkan ya baginya, diberi jalan keluar. Kemudian dicukupkan rezekinya dari jalan yang tidak diduga-duga atau disangka-sangka. Itu salah satu hasilnya. Kemudian ayat berikutnya, ayat 4, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan menjadi baginya kemudahan dalam segala urusan. Itu urusan secara dunia. Kemudian di akhirat apa yang diperoleh ketika kita bertakwa? Di dalam Al-Quran disebutkan juga salah satunya ya, takwa ini lebih kurang 159 kata ditemukan di dalam Al-Quran. Bahwa takwa adalah salah satu bekal
ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal terbaik yang akan dibawa oleh seorang hamba untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah takwa, bukan bekal lain-lain. Kemudian sampaikan juga bahwa takwa itu adalah salah satu ciri atau merupakan kemuliaan. Karena Allah menyampaikan bahwa yang mulia di sisi Allah bukan pejabat, bukan orang kaya, ya, bukan ganteng cantiknya, tapi yang bertakwa kepada Allah. Ya, itu yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, itu bekal. Kemudian sebaik-baiknya atau semulia-mulianya manusia adalah yang paling takwa di antara kalian. Itu ayat Al-Quran yang menyampaikan itu. Terkait dengan itu, apakah semata dengan serta-merta takwa yang disebut-sebut ya di Ramadan ini di akhir ayat la'allakum tattaqun, apakah itu langsung saja kita dapat? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Ada prosesnya. Ibarat kita hendak melamar pekerjaan, ada syarat administrasi yang harus dilakukan. Ya, harus administrasi yang harus kita lengkapi. Begitu juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa ciri-ciri atau tanda-tanda atau apa saja yang harus kita lakukan ketika kita ingin mencapai pada derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam Al-Quran disampaikan, kita merujuk kepada surat Al-Baqarah mulai dari ayat 2 sampai ke 5. Mohon untuk dibaca ini penting ini. Ya, kalau ini kita lalui, ya, insya Allah nanti derajat kita bertakwa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Quran ini adalah hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya percaya dengan Al-Quran dan mengamalkan isinya. Syarat yang pertama menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minun. Orang-orang yang bertakwa itu beriman kepada yang ghaib. Halo? Ini masih dengar ya anak-anakku sekalian, anak-anakku sayang, ini catat ya. Ya, kalau tidak sempat catat nanti bisa lihat YouTube-nya. Alif Batasa Official Channel. Jangan lupa di-subscribe. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa itu beriman, aman terhadap ghaib. Yang ghaib apa? Neraka ada, ya, surga, malaikat Allah, ya, yang tidak nampak kasat mata. Ya. Kita harus percaya itu untuk menanamkan keimanan, ya, ketakwaan kita kepada Allah. Yang pertama percaya adanya yang ghaib. Kemudian dilanjutkan berikutnya ialah wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat, yang mengerjakan dan mendirikan. Mendirikan salat itu berat, Bapak Ibu. Ibarat kita ilustrasikan salat itu adalah sebagai tiang agama. As-salatu imaduddin. Kalau tiangnya tidak bagus, tiangnya tidak kokoh, maka bangunan itu akan cepat roboh. Nah, tentunya tiang itu pun harus ditancapkan di fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat itu akidah, tauhid kita. La ilaha illallah itu harus kuat. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang harus disembah. Tidak ada yang lain disembah kecuali Allah. Tidak ada lain Allah, Tuhan lain yang bisa memberikan rezeki kepada kita. Tidak ada ilah lain yang bisa mencegah berbuat sesuatu yang baik dan yang buruk pada kita. Itu tauhidnya harus benar. Dari perkataan saja kadang-kadang kalau kita sudah salah. Hujan lagi. Padahal itu adalah Allah menyampaikan. Hendaknya kita berdoa ketika hujan turun, Allahumma sayyiban
bukan nggak panas lagi, hujan lagi. Itu dari sisi tauhid kalau kita ini sudah menyalahi. Yang pertama tadi adalah percaya kepada yang baik, amanu bil ghaib. Kemudian yang kedua, wa yuqimus shalah, mendirikan sholat. Sholat itu tiang agama. Yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Dalam hadis Muslim juga disampaikan ketika Muslim perbedaan atau yang memisahkan seorang Muslim dan kafir adalah meninggalkan sholat. Ketika sengaja meninggalkan sholat, maka statusnya sudah berubah. Sengaja meninggalkan sholat, statusnya berubah. Dalam hadis Muslim disampaikan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya. Jadi punya rezeki diinfakkan 2,5%, mana yang disyariatkan oleh agama kita. Percaya kepada yang baik, mendirikan sholat, kemudian menginfakkan sebagian rezeki. Kemudian ayat berikut menyampaikan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, ya. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya. Beriman, ya, beriman kepada Al-Quran sudah jelas. Kemudian ada kitab-kitab lain, Injil, Taurat, Zabur. Mengimaninya, ya, percaya ada kitab itu dulu. Sekarang kita beriman dan mengamalkan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya adalah wabil akhirati hum yuqinun, ya. Dan mereka yakin dan percaya adanya hari akhirat. Jadi di kiamat itu ada, bapak-bapak itu yakin kita hari akhirat itu ada pembalasan setelah hidup di dunia ini. Jadi tidak ada, artinya ketika kita sudah melakukan amal soleh dan amal keburukan di atas dunia, maka di akhirat nanti akan dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatan amal baik dan amal buruk kita di dunia. Nanti apa yang didapat setelah kriteria itu kita capai, telah serta merta dari kegiatan yang kita lakukan sesuai dengan yang disampaikan dalam Al-Quran ini, maka nanti mereka, ya, orang-orang yang beriman dan bertakwa itu mendapat petunjuk. Budak itu ada, budak itu petunjuk mirrobi dari Allah, dari Tuhannya. Wa budak tiga umul muslimun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu sekalian, itu adalah tanda atau ciri-ciri atau persyaratan yang harus dilalui ketika kita ingin mencapai level atau tingkatan takwa menurut Al-Quran Al-Baqarah dari ayat 2 sampai ayat 5. Bapak Ibu sekalian, maka semua yang telah kita lakukan ini sudah kita lakukan sebaik-baiknya. Kenapa? Seperti yang disampaikan di depan tadi, ketika kita bertakwa, urusan kita dimudahkan, rezeki kita dimudahkan dari tempat atau dari sesuatu yang kita tidak sangka-sangka. Kemudian seandainya kita banyak urusan, susah sekali kita untuk mencapai kesepakatan, maka Allah akan membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan itu. Mungkin lewat kita sendiri, lewat orang lain, atau orang-orang yang pernah membantu kita. Begitulah yang disampaikan oleh Al-Quran untuk kita pahami, untuk kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, mari kita berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana caranya? Dengan petunjuk yang telah Allah berikan lewat Rasulnya, apa yang kita lakukan sampai kita mencapai derajat takwa. Bahwa takwa itu, kalau kisah ditanya ketika pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Al-Asdi, ada yang kenal, ya? Abdurrahman bin Al-Asdi itu yang lebih dikenal
dikenal dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika ditanya, wahai Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan takwa? Abu Hurairah tidak menjawab langsung, tetapi langsung mengilustrasikan kepada sahabat yang bertanya, apakah kamu pernah berjalan di suatu tempat atau jalan di suatu daerah yang jalan itu penuh dengan duri? Iya, kata sahabat. Terus apa yang kamu lakukan? Saya berhati-hati. Kemudian ketika ada duri, saya melangkah dengan baik supaya duri itu tidak terinjak. Atau saya mundur ketika ada halangan atau rintangan atau duri tersebut. Abu Hurairah langsung menjawab, itulah takwa. Artinya ketika kita sudah melakukan kehati-hatian dalam hidup ini yang berhubungan dengan ibadah dan amalnya, maka salah satu level ketakwaan kita akan tercapai. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dari kurang maaf, bila kita berbuat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.